kemudian Agen Hayati Trichoderma. Ya itu selera teman-teman lah ya, mau pakai Trichoderma yang mana, tapi saran saya memang harus pakai Trichoderma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baik teman-teman semua, kegiatan kita sore ini ya, saya melakukan penanaman cabai ya. Usia benih kita ini atau bibit kita sudah berusia sekitar 38 HST ya teman-teman ya. Setelah 38 HSS ya teman-teman ya. Karena kemarin waktu umur 30 HSS dia posisinya masih kurang tinggi ya teman-teman ya. Jadi untuk daunnya juga masih banyak yang belum ini ya. Karena di awal-awal tidak saya lakukan, minggu kedua itu tidak saya lakukan pemberian pupuk. Jadinya ininya kurang, tingginya kurang. Baru di 3 minggu baru saya kasih pupuk, kemudian 1 bulan saya kasih pupuk lagi, saya kocok pupuk. Alhamdulillah sekarang umur 38 HSS cabainya sudah lumayan tinggi-tinggi ya teman-teman. Sebagian ya memang masih ada yang kecil juga, tapi nggak apa-apa, kita serembakin semua, kita tanam semua teman-teman. Nah teman-teman semua, sebelum kita melakukan penanaman di lahan teman-teman ya, nah kita kan ada sistem perendaman dulu teman-teman ya. Kita samalah dengan teman-teman yang lain yang sudah melakukan juga untuk budidaya cabai ini ya teman-teman. Untuk sebelum pindah tanam dilakukan perendaman juga. Nah bedanya kalau teman-teman mungkin dengan cara kita di sini, kalau teman-teman yang lain mungkin menggunakan Modern Fall atau Ultradap ya. Kalau di sini saya menggunakan Merauke MAP teman-teman ya untuk nutrisinya. Sebenarnya sama aja. Modern Fall juga kita yang diambil fosfatnya juga, kemudian MAP juga sama fosfatnya juga, Ultradap juga sama teman-temannya, fosfatnya yang tinggi. Jadi kita rendam dulu di dalam bak ini teman-teman. Nah selain Merauke MAP, oh ya ini dosisnya teman-teman ya. Untuk perendaman ini teman-teman, perendaman ini kan saya menggunakan air 20 liter teman-teman. Satu kobakan kecil ini saya menggunakan air 20 liter. Ini saya gunakan Merauke MAP nya sekitar 2 sendok makan ya. Nah Merauke MAP 2 sendok makan, kemudian Trichoderma teman-teman. Nah ini menurut saya sih wajib pakai ya, karena ini untuk membantu membunuh bakteri jahat ya. Jadi bakteri Trichoderma ini yang ada di triko ini kan saya beda dengan misalnya yang merek-merek gitu ya, kayak seperti Anfus dan lain-lain sebagainya ya, atau Biosigma juga kan Trichoderma juga. Saya ini beli yang kemasan seperti ini ya teman-teman. Ini juga kandungannya sangat banyak. Kelompok bakteri Lignocilolutic ya, terus bakteri Penicillium, kemudian Agen Hayati Trichoderma. Ya itu selera teman-teman lah ya, mau pakai Trichoderma yang mana, tapi saran saya memang harus pakai Trichoderma. Karena di awal-awal seperti ini masih sangat rentan sekali teman-teman ya. Trichoderma ini dalam 20 liter air ini teman-teman, saya gunakan 4 sendok makan. 4 sendok makan Trichoderma. Kalau Trichoderma ini kan sifatnya Agen Hayati ya teman-teman ya. Jadi dia semakin banyak semakin bagus, tidak masalah gitu ya. Kecuali kalau yang seperti Merauke MAP, kalau kebanyakan karena dia juga masih kecil, takutnya nggak kuat batangnya, masih belum kuat. Jadi jangan terlalu banyak juga. Nah untuk punya saya ini saya kasih dalam 20 liter air, saya kasih 2 sendok cuman ya teman-teman ya. Nah untuk berikutnya teman-teman, jangan lupa asam humat Power Soil. Saya kan masih menggunakan ini karena masih ada sisa yang seperti kemarin saya bilang ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau untuk ini habis, baru kita pakai yang kita udah beli juga, yang asam humat Power Soilnya. Nah terakhir baru saya gunakan asam amino teman-teman. Terakhir saya gunakan asam amino. Jadi ada 4 unsur ya teman-teman ya. Asam amino, Merauke MAP, Trichoderma, asam humat
ini teman-teman ya, bisa asam umat bor soil maupun asam umat lainnya teman-teman, yang penting asam umat. Oke, ini dalam 20 liter air saya menggunakan 30 mili teman-teman ya. Nah, jadi untuk sebelum pindah tanam kita kocorkan atau kita cair atau kita rendam bibitnya itu sebanyak 20 liter air, kemudian kita dengan dosis yang sudah kita sebutkan tadi teman-teman ya untuk perendamannya. Nah, harus begitu ya teman-teman, direndam dulu bibitnya. Nah, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa, yang penting gitu rendam dia udah, yang penting udah kecelup dengan air ini ya teman-teman ya. Baru dibawa ke ini tempat yang mau ditanam teman-teman. Nah, udah baru tinggal nanam dia. Nah gitu teman-teman, kita lihat dulu ya yang kita tanam ya. Oke, yuk. Nah begini teman-teman ya, ini contohnya. Nah ini kasih tanah dulu biar tidak terlalu dalam, baru diambil, cokel pakai sendok. Nah jadinya begitu teman-teman tuh. Coba angkat dulu mas, angkat dulu mas yang ininya mas. Nah enak kan begitu teman-teman, tanahnya juga ke bawah semua nih. Oke, dipencet dari bawah juga bisa ya teman-teman ya. Nah ini posisi tanaman ini yang usahakan di tengah-tengah ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, baru di pinggir-pinggirnya dikasih tanah, terus ditekan sedikit, tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu kendor teman-teman ya. Nah oke, sip, baru ditutup cincinnya. Nah oke teman-teman, seperti itu ya contohnya ya. Nah ini teman-teman ya, kita modelnya zigzag ya teman-teman. Jadi untuk penanaman kita tidak lurus ya, jadi kita di sono ke sini, ke situ, ke sini, atau setiap ini kita kasih lubang pupuk satu, lubang tanam satu, lubang pupuk satu, lubang tanam satu. Di sono kebalikannya teman-teman ya, jadi lubang pupuk berbalik dengan lubang tanam, kemudian lubang pupuk berbalik dengan lubang tanam. Jadi zigzag teman-teman ya. Nah, dan ini hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, ini baru dapat 2 galangan ya teman-teman ya. Masih banyak yang di atas juga belum. Nah, kemungkinan nanti kalau nggak selesai kita lanjut malam. Oke. Oke ya teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk pekerjaan kita pindah tanam kita hari ini ya teman-teman. Karena ini sebelumnya sebenarnya belum selesai ya untuk yang atas ya, tapi untuk yang bawah ini udah selesai semua. Jadi karena kondisinya sekarang mau hujan, udah gerimis agak lumayan. Jadi kita cukupkan sampai sini dulu teman-teman ya. Mungkin kalau nggak ini ya, kalau malam nanti nggak hujan kita bisa malam, tapi kalau hujan ya besok sore lagi aja. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti kegiatan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling support ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.